Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kedua dalam pelatihan dosen pendamping mahasiswa yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis Kementerian Agama Republik Indonesia, kami peserta yang gelombang 1 dan gelombang 2 itu lebih kurang jumlahnya 60-an orang menerima sebuah materi yang dimana materi itu yang berjudul atau tema potret dunia mahasiswa era kontemporer, potret dunia mahasiswa era kontemporer, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Beliau adalah dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada beberapa hal yang kami bisa simak dan berikan sebagai resume terhadap materi yang kami terima. Itu adalah bagaimana menghadapi gejolak mahasiswa di era kontemporer secara psikologis. Dalam materi itu diberikan gambaran bahwa perkembangan dunia mahasiswa dari masa ke masa. Yang saya tangkap itu ada mahasiswa yang memiliki gerakan atau gerakan mahasiswa atau generasi muda era 1980-an. Kemudian era mahasiswa 1990, mahasiswa di era tahun 2000, 2010 dan seterusnya. Tapi secara umum yang kami tangkap itu adalah mahasiswa yang akhir-akhir ini, yaitu mahasiswa yang masuk pada generasi digital, kemudian generasi 4.0, generasi 5.0, bahkan generasi Z. Untuk menghadapi mahasiswa yang saat ini sangat berbeda dengan cara kita menghadapi mahasiswa pada generasi sebelumnya. Idealisme mahasiswa pada tahun 1980-an berbeda dengan mahasiswa pada tahun 1960-an 70-an. Saya adalah generasi mahasiswa angkatan tahun 1990, di mana eksistensi mahasiswa pada saat itu adalah memiliki peran penting dalam check and balance terhadap perkembangan sistem kepemerintahan Indonesia pada masa era Soeharto, era Habibie dan seterusnya. Itu demonstrasi luar biasa, tidak bisa dibendung, karena demonstrasi itu juga terkadang terindikasi dengan anarkis karena zaman pada saat itu. Sehingga pemirsa sekalian, mahasiswa lah yang menjadi pahlawan pada saat itu untuk menjatuhkan rejim Orde Baru menjadi rejim reformasi. Jadi kalau saya istilahkan bahwa suara mahasiswa dulu itu the Fox student is the Fox dia, suara mahasiswa itu suara Tuhan. Dibandingkan sekarang era generasi Z, generasi digital, generasi metaverse dan seterusnya ini, sepertinya mahasiswa itu sebagian mengalami transformasi,
mereka lebih agresif ya, lebih intens pada dunia teknologi, dunia IT, untuk menyebarkan ide, bakat dan seterusnya, mengeritik, ya menjadi check and balance terhadap pemerintah dan seterusnya. Dia menjadi role model dalam kehidupan. Karena itu, dulu kalau kita menghadapi mahasiswa itu, karena mahasiswa suka di jalan, ya kita atau pemimpin harus senantiasa membaca jiwa, ya kata Prof. Mujib itu psikologi ya, psikologi generasi. Sekarang juga beda ya dengan dulu. Sekarang itu mahasiswa itu terkadang lebih ahli, lebih pintar, lebih cerdas, ya maaf, daripada sebagian dosen. Kita baru melihat misalnya referensi, mereka sudah baca sebelumnya. Karena dunia sekarang adalah dunia yang hampir-hampir mendewakan dunia Google. Jadi Google itu apapun yang kita inginkan hampir semua ada di dalam dunia teknologi sekarang. Kan itu, jika mahasiswa melakukan suatu demonstran atau melakukan suatu kritikan untuk era generasi Z, kita juga harus memiliki jiwa seperti jiwa generasi Z. Kita dekati mereka itu dengan pendekatan hati, pendekatan cinta. Ya. Jangan pendekatan otoritarisme, ya. Apalagi diktator, tidak boleh, bukan zamannya. Ketika mahasiswa ingin demonstrasi, kita tanya, apa tuntutannya? Berilah kesempatan dia berorasi. Begitu juga pimpinan harus mendengarkan. Karena mahasiswa itu adalah penyeimbang. Misalnya mereka melakukan kritikan tentang keadilan, penegakan aturan kedisiplinan di kampus. Kemudian masalah UKT ketika pembayaran kuliah itu. Mereka minta transparansi. Yang kedua, keinginan mahasiswa itu adalah harus memberikan reward. Dan juga mereka ingin diperhatikan. Karena itu, pemirsa sekalian, khususnya kami sebagai wakil dekan 3, dalam membina atau mendekati mahasiswa, kita harus bersifat proporsional. Ya. Mahasiswa di generasi Z, kita harus banyak memberikan peluang, tanda petik, kita berguru juga sama mereka. Ya. Dalam hal apa? Mereka itu cepat sekali menguasai teknologi. Yang kedua, mereka itu memiliki kemampuan yang tanda petik serba instan. Tetapi kalau kita mau mengajak mereka misalnya untuk ingat-ingat masa lalu jadi seorang petani atau pemburu rusa seperti saya, atau misalnya mereka itu diajak untuk berternak, tidak bisa. Karena mereka berpikir untuk apa berternak dengan menggunakan waktu yang lama, sedangkan hanya dipencet saja GoFood, maka datang itu nasi yang misalnya atau makanan yang di dalamnya ada menu daging, ada sayur dan seterusnya. Kan ini memang kata John Naisbitt bahwa di tahun 2000 John Naisbitt pernah mengatakan begini dalam bukunya itu Megatrend Dunia tahun 2000 ya. Manusia ke depan itu kata John Naisbitt ya pada saat 23 tahun yang lalu beliau mengatakan sangat ditentukan oleh 3F. Food itu makanan. Sekarang di mana-mana orang itu serba instan. Makanan itu memang gampang diperoleh, tapi itu juga mengandung suatu dampak penyakit ya. Instan itu sesuatu yang instan, pasti hidup juga instan. Contoh, ayam itu biasanya sampai 6 bulan, tapi kan ada ayam potong hanya 4 bulan. Orang makan ternyata memang enak, memang mengenyangkan, tapi belum tentu memberikan vitalitas yang sebagaimana kita konsumsi ayam kampung, minuman dan seterusnya. Yang kedua adalah fashion. Jadi sekarang itu kalau istilahnya juga sekarang adalah era post-truth ya. Orang tidak lagi melihat
inti daripada suatu masalah, tapi dia selalu melihat tampilan-tampilan, ya. Bahkan kebohongan disusun dengan kebohongan yang secara rapi itu menjadi kebenaran. Makanya itu disebut post-truth, generasi post-truth. Jadi kebohongan dalam berita itu dikumpulkan beberapa kebohongan menjadi sesuatu yang baik. Contoh, si fulan melakukan korupsi, kemudian si B menjadi korban. Si B melapor kepada pihak yang berwajib dikorupsi atau diambil uangnya. Tapi pihak yang berwajib juga menanyakan kepada si fulan, apakah uang itu dikasih dengan waktu terbatas atau dibatasi waktunya atau tidak ditentukan waktunya. Ya. Semuanya ini dia bilang uang ini dicuri, tapi karena pintar menyusun suatu narasi, si fulan mengatakan saya tidak curi, ini uang saya pinjam. Padahal itu uang pernah memang diambil, dan itu uang ditemukan, didapati, diambil di rumahnya. Tapi karena untuk menyusun suatu narasi yang bohong untuk mendapatkan kebenaran, maka terjadi itu tadi. Karena itu banyak sekali misalnya berita-berita hoax disusun dengan cara yang sedemikian rupa indahnya, ternyata itu hoax. Contoh, ada foto seorang presiden, tapi kata-kata yang dibawa itu bukan suara presiden atau suara pimpinan atau suara siapa saja. Suara orang itu hampir mirip dengan apa yang tampil pada dunia digital itu. Karena itu perlu hati-hati pemirsa. Kembali, generasi Z itu dipengaruhi oleh fun. Tadi food, fashion, fun. Hiburan sekarang itu, zaman sekarang masjid itu hampir kurang ramai lagi untuk dilakukan sebagai zikir, pelatihan remaja masjid dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan apakah dunia wal akhirat. Tetapi lebih banyak sekarang itu dunia itu orang-orang itu menghiburkan diri, ya, cari hiburan, pergi ke warkop dan destinasi dan seterusnya. Padahal kita tetap mengikuti zaman seperti ini, tapi jangan juga melupakan nilai-nilai spiritualitas Islam. Karena itu pemirsa sekalian, kita semua ini sebagai wakil dekan 3 di seluruh perguruan tinggi, kita harus memahami tentang eksistensi daripada mahasiswa di era generasi Z ini. Kita harus melakukan pendekatan, kalau istilahnya Prof. Mujib itu pendekatan yang tertinggi nilainya, yang bermanfaat di dalam menghadapi mahasiswa adalah kesabaran, ya. Dengan sabar itu semua emosi-emosi jiwa-jiwa yang liar itu dia akan tunduk kesabaran. Tapi ingat, untuk mencapai kesabaran itu, kata pemateri Prof. Mujib adalah harus selalu berpuasa. Puasa Senin Kamis itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya. Ada sesuatu yang misteri di dalam puasa itu. Jadi pemimpin itu harus senantiasa puasa Senin Kamis agar supaya mendapat keberkahan kesabaran dan menghadapi anak-anak generasi Z itu yang memiliki multi talenta dan seterusnya, multi emosional, multi inteligensi yang berbeda. Kita harus selalu berbuat bijak, ya, dalam hal ini sabar menghadapinya. Tapi kesabaran itu juga harus diliputi, dibarengi dengan pengetahuan. Bagaimana caranya? Kesimpulannya adalah, pertama, mahasiswa itu harus diajarkan karakter, value, ya, attitude, harus diajarkan. Itu yang paling penting. Bukan hanya inteligensinya, tetapi moralitasnya. Pertama, mahasiswa diajarkan sebelum masuk ke ruangan, mahasiswa harus berwudu, ruangan kuliah. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa harus berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dan mahasiswa diajarkan untuk menghafal Asmaul Husna, menghadirkan Asmaul Husna di dalam diri itu, agar supaya apabila Asmaul Husna sudah melekat di dalam dada, maka semua ilmu yang diterima dari gurunya akan bermanfaat, dan cahaya itu pasti akan meliputi dirinya. Dan mengajarkan mahasiswa untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap selesai sholat,
mengajarkan mahasiswa untuk melaksanakan sholat duha, mengajarkan mahasiswa untuk melaksanakan sholat tahajud, karena karakter nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kita senantiasa harus jadikan contoh. Karena Rasul menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya tentang bagaimana keberadaan Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan bagimu, ya. Barang siapa yang mengharapkan ya ridho Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia senantiasa banyak berzikir. Berzikir ini adalah berpikir sesuai dengan aturan, bertindak sesuai dengan undang-undang dan seterusnya. Yang terakhir, pemirsa sekalian, apabila mahasiswa kita itu mengamalkan semua ajaran-ajaran Islam, khususnya di UIN se-Indonesia ini, Universitas Islam Negeri, maka jangan khawatir dan jangan ragu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu pasti gerakannya bernilai Islami. Karena itu saya katakan bahwa boleh kamu berdemonstrasi, tapi demonstrasi yang profetik. Boleh kamu melakukan orasi-orasi yang profetik, ya orasi kenabian, ya. Tingkah laku kita itu adalah tingkah laku sebagaimana tingkah lakunya Allah kepada makhluk. Takhallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Allah itu menciptakan makhluk. Tidak ada Allah itu menzalimi makhluknya. Yang menzalimi makhluk itu adalah dirinya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan semua. Karena itu kalau kita sudah melekat nilai-nilai kenabian, nilai-nilai profetik, insya Allah apapun yang dituntut atau menjadi tuntutan mahasiswa, kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah takut, dan kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Itulah kata pemateri di hari kedua. Terima kasih, semoga ada manfaatnya pemirsa sekalian, terutama pada pribadi kami dalam rangka meningkatkan bagaimana pengetahuan, kemudian rasa kasih sayang kita terhadap makhluk, terutama kita dalam rangka menghadapi mahasiswa di setiap universitas, terutama di bidang wakil dekan 3. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.